Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavo Sukacita. Kesempatan ini kita bersama akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang baik ini Engkau sediakan bagi kami, hamba kru channel Klavo Sukacita bersama pemirsa Klavo Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam kesiapan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir, kuasai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Markus pasal 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kitab Markus pasal 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Markus pasal 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-16, kita dituntun dengan tema Yesus tahu segalanya. Yesus tahu segalanya. Pemirsa, hari Paskah adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Israel pada waktu itu dan merupakan hari yang sakral bagi mereka. Paskah memberi peringatan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dahulu kala dari penjajahan di Mesir. Tapi Paskah yang dimaknai Yesus sampai hari ini bagi kita orang-orang percaya di seluruh dunia adalah kebebasan manusia dari dosa melalui pengorbanan atau kematian Yesus Kristus. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, karena hari Paskah bertepatan dengan waktu di mana Yesus hendak merencanakan sebuah perjamuan, dan pada waktu itu semua orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Mereka menyembelih domba atau ternak yang dipersembahkan untuk ada dalam hari yang akbar itu. Yesus pun mempersiapkan perayaan itu dengan memberi perintah kepada dua orang muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan mempersiapkan tempat untuk perjamuan. Dalam teks kita disampaikan bahwa Yesus memberi perintah kepada dua muridnya untuk pergi ke Yerusalem berjumpa dengan seseorang yang memikul kendi, lalu mengikuti orang itu sampai di rumah di mana ia datangi atau ia masuki, maka bertanya kepada tuan rumah itu di mana tempat untuk perjamuan Paskah yang diminta oleh Yesus sebagai guru. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, perintah Yesus tentu dilaksanakan oleh dua orang murid ini. Dan Yesus dalam kesiapan dirinya atas apa yang akan terjadi, menunjukkan bahwa ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya maupun pada murid-murid. Meski ia akan menghadapi penderitaan,
meski ia akan hadapi kesengsaraan, ia tetap merencanakan dan mempersiapkan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya untuk terakhirkan. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus pasrah terhadap kehendak Allah. Nah, pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman-Nya sebagai orang percaya sudah sepantasnya kita mengikuti dan melakukannya dengan taat dan setia. Sebab ada hasil, ada dampak yang akan diperoleh dari setiap orang yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap perintah Tuhan. Dan hal yang kedua yang dapat kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, bahwa tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menginginkan kita mewujudkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka lakukanlah itu dengan baik. Dan hal yang terakhir, Yesus tahu segalanya. Yesus tahu segala sesuatu, maka hanya kepada Dia kita berpaut dan bersandar kala kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan, hal-hal yang rumit. Percayalah, Yesus punya jawaban untuk semuanya itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Lewat kesempatan ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan kami yang tahu segalanya. Kami percaya bahwa apapun keadaan kehidupan yang kami hadapi, Engkau Maha Tahu, dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan ada selalu bagi kami dan memberi kami solusi jalan keluar terhadap segala hal yang kami hadapi. Beri kami taat dan setia dalam melakukan firman Tuhan, supaya kesetiaan dan ketaatan itu memberi dampak yang baik pula bagi kami, menurut cara dan pandangan Tuhan atas segala keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.